Pertamanya saya tidak terima harus diamputasi, harus kehilangan kedua kaki. Tas itu dulu kan masih pakai sarung tangan biasa tuh. Saya masuk ke sini, masuk ke selah-selah roda ini dan sampai si tangan saya itu kayak retak gitu. Dan kelindes sendiri juga pernah, kelindes waktu ngayun masuk ke sini. Halo, perkenalkan nama saya Jainal Arifin, asal saya dari Bandung, Jawa Barat. Usia saya 32 tahun. Saya atlet wheelchair racing di Surakarta, Jawa Tengah. Saya sedang persiapan Pelatnas Paralimpik Tokyo 2021. Dan ini masih mengejar poin untuk bisa melaju ke Paralimpik Tokyo 2021. Sedikit cerita sih, dulu kan pertamanya saya kecelakaan di tahun 2006. Jelas di situ pertamanya saya tidak terima harus diamputasi, harus kehilangan kedua kaki. Tapi orang-orang sekitar saya selalu meyakinkan saya, terutama keluarga, teman-teman, sahabat dan lingkungan di rumah saya selalu membesarkan hati saya untuk tetap meneruskan hidup agar saya tidak terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Awal-awalnya sih ngedrop juga di situ. Cuma saya pikir mau sampai kapan gitu kan? Mau sampai kapan kalau saya harus meratapi nasib seperti ini? Saya harus terbelenggu dalam keterpurukan. Saya nggak bakalan maju. Di situ saya bangkit mulai mencari kesibukan di luar, dan mungkin dulu juga dibantu dengan saya memakai kaki palsu juga. Tapi di situ saya masih berbaur dengan teman-teman yang non disabilitas. Jadi keseharian saya dengan orang-orang yang non disabilitas mungkin agak bilang kurang pengetahuan tentang teman-teman yang disabilitas. Bahkan saya tahu olahraga disabilitas itu di tahun 2013-an. Dulu awalnya diajak temen sih. Dulu awalnya saya buka bengkel di rumah, dan habis itu ada temen yang servis lah, temen disable juga. Pertama ngobrol terus di situ dia ngajak untuk kenapa nggak ikut di olahraga. Terus aku tanya, lah emang ada olahraganya? Ada lah. Nanti ikut aja coba ke Pajajaran. Waktu itu saya kan domisili di Bandung. Dan saya diperkenalkan dengan olahraga ini. Pertamanya saya dikenalin sama ketua kabupatennya. Di situ saya mulai diarahkan dan disuruh latihan di situ. Latihan pertamanya ya mungkin penyesuaian agak sedikit susah juga sih untuk kursi roda ini. Karena untuk kursi roda ini di samping saya latihannya itu harus penyesuaiannya juga, harus menguasai roda, menguasai alatnya. Ya mungkin pertamanya saya nggak tahu ya, lebih tertarik ke wheelchair racing sih, karena di situ pertama sesuai sama hobi saya, hobi di kecepatan, dan rasanya kok lebih menantang. Ya meskipun kita hidup dalam keterbatasan, mempunyai kekurangan fisik, tapi kita tidak ingin dikasihani. Kita masih mampu berjuang sendiri. Kadang ada segelintir orang yang menganggap remeh kekurangan kita. Tapi di sini kami menekankan kalau meskipun kami punya kekurangan, tapi kami masih bisa menyumbangkan tenaga kita untuk negara kita. Masih mampu juga berprestasi. Kalau untuk cedera ya pasti ada, Mas. Dulu saya pernah juga sebelum pakai sarung tangan yang harness itu dulu kan masih pakai sarung tangan biasa tuh. Saya masuk ke sini, masuk ke selah-selah roda ini dan sampai si tangan saya itu kayak retak gitu. Dalamnya si tulangnya sampai 2 minggu lebih itu saya sakit di situ. Pertama yang sebelah kanan, habis itu kejadian lagi sebelah kiri, jadi dua-duanya. Di situ ya namanya juga resiko di lapangan gitu. Saya kurang hati-hati juga. Dan kayak kelindes sendiri juga pernah, kelindes waktu ngayun masuk ke sini, dan itu pernah juga. Tapi ya saya di situ
mikirnya namanya juga resiko, saya harus lebih berhati-hati. Yang saya lakukan ya pertama itu mungkin recovery mandirinya dengan cara dikompres, dan untuk tambahannya saya mengkonsumsi protein juga untuk lebih mempercepat pemulihan otot saya, otot yang cedera. Yang jelas badan saya membutuhkan nutrisi yang baik, dan porsi latihan juga, di samping porsi latihan di lapangan juga mungkin berbeban. Kita harus bisa menjaga menjaga kondisi badan. Utamanya mungkin setelah latihan istirahat yang cukup itu sebagai recovery kita, karena untuk program latihan di sini itu pagi sore kan. Pagi sore, jadi kalau pagi, setelah pagi pulang ke hotel, kita recovery-nya ya dengan cara tidur sampai siang hari. Siang hari itu suplai makanan juga penting. Kadang kalau saya siang nggak terlalu banyak makanan berat sih. Kalau untuk siang saya lebih memilih makanan-makanan yang tidak terlalu mengandung karbohidrat. Dan untuk malam harinya saya lebih memilih meminum isolen agar di pagi harinya badan saya lebih segar, lebih bugar. Saya pertama kali dikenalkan produk isolen dari Evolen itu, saya pertama lihat dari Instagram juga, dari media sosial. Sebelumnya saya pernah konsumsi protein juga, tapi kadang ada yang nggak cocok juga untuk saya. Yang saya rasain kadang ada yang bikin mual atau mules. Tapi untuk isolen ini, yang saya rasain itu cocok banget buat saya, enak banget, samping praktis juga. Dia lebih lebih membantu untuk pemulihan massa otot juga. Dari saya konsumsi itu udah yang saya rasain. Kadang kan kalau misalkan kita sendiri yang bisa ngerasain oh ini enak apa enggaknya. Tapi di situ sejauh ini saya cocok-cocok aja dengan isolen ini, lebih enak. Apalagi kalau diseduh dengan kondisi dingin, dia lebih enak. Yang pertama saya rasain dari isolen itu, yang pertama enak, dan yang kedua itu praktis. Mungkin praktisnya isolen itu berbentuk saset, jadi kalau misalkan saya latihan ke lapangan atau ke tempat gym, dia nggak harus bawa-bawa tempatnya. Dan yang ketiga itu isolen itu membantu recovery otot saya. Kalau latihan berat, rasanya badan itu pegel-pegel ya. Tapi setelah saya minum isolen, malamnya, besoknya badannya udah seger lagi, udah siap lagi untuk program besok hari. Itu aja sih. Intinya sih ya kita tetap bersyukur apapun keadaannya. Yang jelas kita harus tetap berpikir positif. Mungkin masih ada yang bisa kita lakukan meskipun kita mempunyai keterbatasan. Dan alhamdulillah pembuktian saya di sini. Ya intinya sih saya motivasi saya di sini, saya masih ingin membela negara saya, masih ingin berprestasi untuk negara saya, dan paling penting itu untuk keluarga saya di rumah, orang tua saya, terutama istri dan anak-anak saya di rumah. Saya ingin mereka ya bangga lah, ayahnya masih bisa berprestasi, masih bisa menunjukkan prestasinya kepada masyarakat banyak. Itu aja sih dan yang paling penting itu semua butuh proses, tidak ada yang instan, tapi saya percaya suatu hari nanti kita akan menikmati hasilnya. Enjoy aja sih. Evolen, that's my evolution.